Om Swastiastu, para semeton, sareng sami, adik-adik, bapak ibu, umat sedharma, atau siapa saja yang menyukai cerita atau kisah kepahlawanan di masa lalu, maka saya akan mengisahkan kembali salah satu bagian dari itihasa. Itihasa ini adalah salah satu sumber autentik ajaran agama Hindu. Karena di dalam itihasa ini juga dijelaskan tentang ajaran-ajaran Weda dan etika serta filsafat yang tinggi. Pada kesempatan ini saya pada prolog ini akan menyampaikan kisah yang termuat di dalam epos besar Ramayana. Namun sebelumnya perkenankan saya sujud bakti kepada Sri Rama Bhargawa, demikian juga kepada Sri Hanoman, yang mana saya akan mengisahkan tentang sejarah kehidupan Sri Hanoman. Selanjutnya perkenankan pula saya sembah sujud di hadapan kaki Padma Bhagawan Sri Walmiki yang mengisahkan atau yang menulis kisah Sri Rama ini yang dikenal dengan Ramayana. Mengapa saya memilih kisah hidup Sri Hanoman? Ada beberapa hal yang membuat Hanoman ini menjadi sangat unik. Yang pertama, Hanoman adalah inkarnasi dari Mahadewa. Mahadewa lah yang lahir menjadi Hanoman ke dunia untuk khusus mengabdi dan menjaga siapapun umat manusia yang membaca atau mencantingkan nama Sri Rama. JJ Sri Ram, JJ Sri Hanoman. Lalu yang kedua, Hanoman itu memiliki kesaktian. Kalau dalam bahasa Indonesianya adalah kesaktian, ya. Dalam bahasa Wedanya tantra, ya. Kekuatan kosmik yang tidak dimiliki oleh makhluk manapun yang diciptakan oleh Tuhan. Dia mendapat anugerah dari semua dewa untuk menjadi orang yang sangat kuat, pemuda yang mampu mengalahkan berbagai hal. Bahkan Hanoman mendapat anugerah tidak akan dijemput oleh Yama sebagai penguasa kematian. Hanoman tidak terbakar oleh api, Hanoman tidak basah oleh air, Hanoman tidak kesulitan untuk memasuki lubang sekecil apapun. Demikian juga dia tidak pernah merasa besar di dalam lubang yang sebesar apapun. Inilah kekuatan Sri Hanoman. Kemudian dia tidak akan mempan dilukai oleh jenis senjata apapun. Lalu dia mempunyai kekuatan, kecepatan terbang yang melebihi kekuatan angin. Jadi lebih kuat dari suara, ya.
Misteri yang ketiga mengenai Hanoman adalah ia juga saudara dari Bima. Hanoman itu lahir pada zaman Treta Yuga, zaman yang kedua. Lalu Bima itu lahir pada zaman Dwapara Yuga. Kalau membaca Mahabharata itu akan dikisahkan pertemuan antara Sri Hanoman dengan Bimasena. Lalu yang keempat, Sri Hanoman pernah dijatuhi hukuman mati oleh Sri Rama. Coba, Sri Hanoman itu adalah abdi yang paling setia, jujur, dan taat kepada Sri Rama. Namun Sri Rama juga lahir untuk memberikan contoh dan teladanan pada bagaimana orang melaksanakan dharma itu dengan baik, melaksanakan ajaran Weda itu dengan baik. Karena atas permintaan gurunya Wiswamitra, maka Sri Hanoman dijatuhi hukuman mati. Namun karena dia memuja Sri Wisnu dengan sangat kuat dan tekun, maka Sri Rama pun tidak mampu membunuh, dan tidak ada senjata pun yang dapat melukai Sri Hanoman. Kemudian yang kelima, Sri Hanoman itu berguru kepada Siwaraditya. Siwaraditya itu adalah dewa matahari, yaitu dewa Surya. Ini kisahnya menarik. Ketika Hanoman berbicara dengan ibunya Dewi Anjani dan bapaknya Kesatria Wanara Kesari, mengatakan, ketika ditanya, "Anakku, engkau akan belajar apa dan berguru kepada siapa?" Maka Sri Hanoman remaja mengatakan, "Saya ingin berguru kepada orang yang paling bijaksana di dunia ini." Maka pasangan suami istri itu menganjurkan agar Sri Hanoman berguru kepada Agastya. Namun ketika Agastya bertemu dengan Sri Hanoman, Agastya menunjukkan agar Hanoman berguru kepada Dewa Surya. Nah, itulah kehebatan dari Hanoman, sehingga Hanoman disebut dan diberi gelar sebagai abdi setia dan jujur serta bertanggung jawab kepada junjungannya Sri Rama. Oleh karena itu, di dalam Purana dan juga di dalam Ramayana disebutkan, siapapun yang menekuni dan membaca kitab suci epos besar Ramayana, maka dia akan terbebas dari segala dosa dan terlindungi oleh berbagai mara bahaya, baik fisik ataupun lahiriah dan batiniah. Karena ada jaminan bahwa Sri Hanoman lah yang menjaga siapapun yang membaca Ramayana mencantingkan nama Sri Rama, ya. JJ Sri Rama, JJ Hanoman. Itulah prolog mengenai kisah ini, dan nanti akan kita lanjutkan kepada bagian pertama, yaitu lahirnya Sri Hanoman. Om Santi 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 Om.